Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat gini hari, teman-teman. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang variabel, lebih dalam tentang variabel di Unity, khususnya bagaimana caranya Anda bisa mengelola variabel ya, mengelola variabel mulai dari menyimpan, menampilkan, dan bagaimana dengan variabel itu Anda bisa berkomunikasi antar scene. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, kita bahaslah sekarang ya. Saya share screen ya, kita mulai dari yang simpel-simpel dulu variabelnya. Jadi buat, Anda yang tidak tahu variabel itu apa, Anda bisa bayangkan variabel itu kayak sebuah, eee, ember ember yang bisa berisi banyak hal. Misalnya ya, embernya contohnya kalau yang di sini nih, ini kan masih ingat ya, di dalam hierarkinya Unity, ini ada satu project terdiri dari beberapa scene, satu scene terdiri dari beberapa game object, satu game object terdiri dari beberapa komponen, satu komponen terdiri dari beberapa atribut atau variabel. Nah, ini contoh ini. Ini ada satu variabel atau kalau ini sudah jadi kelas ya, kelas position namanya. Position ini punya variabel X, Y, Z. Kalau misalnya kameranya saya geser, X-nya berubah, kalau misalnya saya geser ke sini lagi, X-nya berubah. Jadi variabel itu, variabelnya namanya X, sementara isinya angka yang di sebelah kanan. Ini variabel yang, secara umum atau secara visual bisa langsung kita lihat. Gimana caranya kalau kita ingin menampilkan sebuah variabel yang, apa ya, tidak terlihat tidak terlihat walaupun nanti bisa kita visualkan. Untuk memudahkan konsep ini teman-teman, saya akan, mengambil, contoh dari variabel yang sudah ada di buku Jetchil ya, biar kita bisa sama-sama lihat, dan bagaimana efeknya dengan, game yang akan Anda buat. Kita coba masuk dulu ke Jetchil. Oh, Jetchil, masuk. Menjelaskan variabel ini, emang agak susah kalau, terlalu abstrak, terlalu nggak kelihatan. Jadi saya coba, bagaimana caranya menampilkan variabel ini tetap walaupun dia sebetulnya adalah sesuatu yang tidak terlihat, bagaimana caranya variabel ini bisa kita visualisasikan ya. Zcil bisa Anda akses di bit.ly zcil101, Z-nya huruf besar. Di buku Zcil kita coba lihat di halaman ini dia, halaman berapa ini? Pada saat, videonya direkam ini halamannya 123 ya, apa tuh, subbabnya namanya calculation. Nah, namanya subbabnya calculation. Kita, cek dulu ada beberapa, jenis variabel. Mungkin untuk saat ini saya akan fokus ke yang ini dulu nih. Nah, yah kok ini dia nggak internetnya kali ya? Nggak papalah, cuekin aja. Oke, kita akan fokus kepada calculation score. Ini sesuatu yang menurut saya di setiap game harusnya ada. Anda harus, punya sebuah variabel yang bisa nampung skor. Ini turn on, trying to connect. Iya, no thanks. Kenapa ini internetnya? Oke lah. Wes ya, kita akan coba, copy dulu si, script calculation score. Seperti biasa cara, mengkopinya, double klik nama kelas, klik kanan, copy, masuk ke sini. Kita bikin script, klik kanan, create, dan script, klik kanan, paste calculation score. Jadi sudah kebayang menurut saya dengan ini sebetulnya kalau di dalam dunia pemrograman nggak ada tipe data score. Yang ada itu tipe datanya integer, bilangan bulat sama float desimal ya. Cuman khusus untuk keperluan
untuk memudahkan pemahaman teman-teman semua, saya bikin khusus satu kelas namanya calculation score, padahal isinya adalah float juga. Ini saya copy di kanan, copy, kemudian saya balik ke mana ya? Sini dan paste, kemudian file, save. Oke, kita sudah punya sebuah script yang tipenya adalah float sebenarnya atau bilangan desimal, seingat saya ini. Teman-teman bisa lihat di sini ya, di public float current value. Jadi sebenarnya aslinya variabel kelas calculation score ini variabelnya adalah float. Cuman saya kasih nama calculation score supaya teman-teman begitu ngelihat kelas ini langsung ini kayaknya variabel buat nyimpen skor deh gitu. Supaya nggak mikir, kalau float kan bingung. Float untuk apa ya variabelnya? Jadi belum ada fungsinya. Jadi saya bikin satu kelas khusus untuk nampung skor. Nah, karena di dalam Unity sebuah script tidak akan bekerja kalau dia belum dimasukkan ke dalam game object. Jadi saya bikin dulu game object ya, game object create empty, dan saya langsung kasih nama score. Kemudian ini scriptnya saya masukin ke dalam game object. Oke, di sini sudah mulai terlihat ada 3 buah event dan 1 buah angka. Kalau kita play untuk si script ini memang tidak akan muncul apa-apa karena dia fungsinya dia tuh bukan objek visual, sebetulnya dia adalah objek non visual. Dia fungsinya adalah untuk menyimpan angka. Walaupun misalkan saya kasih angka 100 nih ya, saya kasih 100. Maka sebenarnya secara pemrograman dia sudah berjalan sebenarnya. Calculation score ini sudah bisa menyimpan angka 100. Coba saya matiin lagi ya. Saya kasih 100 di sini. Kemudian saya play. Nah, begini. Secara visual, si calculation score ini nggak ada tampilannya. Tapi secara pemrograman dia sudah benar. Dia sudah berfungsi sebagai sebuah media penyimpanan data. Nah, biasanya karena sekali lagi kalau ngomongin variabel itu abstrak ya. Nah, untuk memudahkan memahami yang abstrak, makanya di kelas calculation score ini sudah saya tambahkan fungsi-fungsi agar dia bisa terlihat secara visual. Nah, salah satu contoh visual yang paling mudah adalah kita masukkan dia ke dalam sebuah teks ya. Anda klik menu game object, UI, legacy text. Nah, di sini saya kasih nama text score. Text score, ini ada kanvasnya. Ini daerah, biasanya kalau skor itu kalau nggak di tengah pojok kiri, pojok kanan atas ya. Saya masukin 32 lah. Set, oke, ini skor. Dan jangan lupa teman-teman kalau sudah di sini nih, jangan lupa dipaku ya. Oh, tadi juga ada yang kelewat. Jangan lupa setiap kali bikin kanvas selalu apa namanya? Ganti scale mode jadi scale with screen size. Match-nya 0,5. Ininya sesuaikan dengan layar 768, atau kalau yang lebih besar pakai layar berarti 1920 1080 ya. Terus karena ini pojok kanan atas berarti pakai yang ini. Ini basicnya kita kasih 0 aja lah. Oke, nah sekarang gimana caranya kalau kita menyambungkan antara, ini kan ada variable score nih. Ini variable score ya. Mungkin saya kasih nama. Nah,
Ini variable score, ini text score. Jadi ada dua hal yang berbeda di sini. Variable score buat nyimpen angkanya, text score untuk menampilkan angkanya kepada user. Jadi sebetulnya yang berfungsi sebagai penghitung adalah yang ini. Kalau yang di dalam kanvas cuma untuk menampilkan aja. Kita lihat di sini ada, saya coba kecilin yang transform ya. Ada 3 event ya, ada start event, ada update event, ada after transfer event. Kita mulai dari yang start dulu nih, start event ya. Saya klik plus, kemudian saya klik yang variable score. Kemudian di sini ada fungsinya, kita pilih fungsinya calculation score. Nah, di sini ada banyak sekali. Ada banyak sekali fungsi yang udah saya buat. Nah, mungkin untuk sementara yang akan kita pasang adalah ini nih, write to text. Jadi artinya si nilai dari variabel ini tolong ditulis ke teks. Teksnya yang mana? Yang si ini. Oke. Terus kita play. Maka seharusnya sekarang si kanvas, teks yang ada di kanvas harusnya berubah angkanya jadi 100. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan benar tuh. Jadi 100. Kenapa jadi 100? Karena ada fungsi ini di start event, variable score, calculation score, write to text. Tolong ditulis ke teks. Ini jadi pada saat start dia langsung ditulis. Kalau misalnya saya ganti jadi 200, nggak akan berubah karena ini kan fungsinya start. Pada saat start doang dia menggantinya. Kalau ini saya delete, kemudian saya ganti di sini, variable score sama juga ya, write to text. Nah, bedanya kalau di update itu dia di apa tuh proses penulisannya setiap frame. Dia akan terus mengubah angka dari variable score ke dalam text score setiap frame. Sehingga kalau saya ganti, ting, ya, jadi berubah terus sesuai dengan perubahan data di current value. Jadi biasanya kalau untuk menulis ke dalam teks, biasanya kita pakai yang update event. Ini berarti secara ini ya, secara finish, secara bagian akhir dari penulisan skor udah berhasil. Ada skor, kemudian ditulis ke teks, beres. Sampai sini tuh udah selesai. Jadi finishnya tuh udah selesai gitu. Startnya sudah beres, udah nyiapin variabel, finishnya udah beres, yaitu ditampilkan ke dalam user interface. Yang belum ada tengah-tengahnya. Kalau Anda pernah main game, biasanya justru yang agak heboh kan tengah-tengahnya tuh. Ketika tengah-tengahnya terjadi sesuatu, maka skornya nambah. Nah, benar nggak? Bagaimana caranya kita bisa menambah skor? Nah, ini untuk calculation score untuk yang paling mudah ya. Ini saya akan menggunakan tipologi choose yang paling gampang. Kita akan ngobrol sedikit tipologi di sini ya. Kita kembali ke bukunya, kemudian saya akan loncat nah, game goal tipologi, teman-teman. Oke, di sini ada 10 game goal tipologi ini dibikin sama Michael Debus ya dari Banten karena dia jago debus. Namanya Michael tapi mungkin dia besar di Banten, jadi namanya Michael Debus. Dia membuat sebuah penelitian bahwa katanya game-game yang ada di seluruh dunia, walaupun jumlahnya ribuan judul, ratusan juta judul, ternyata game itu bisa dikelompokkan menjadi 10 saja. Apapun gamenya di seluruh dunia, ternyata tipe-tipenya, jenis-jenisnya, tipologinya itu cuma 10. Dan kalau Anda sudah bisa menguasai 10 dari tipologi ini, sebenarnya Anda bisa membuat game apapun. Ada 10 tipologi, tapi yang akan kita bahas adalah tipologi yang pertama dulu ya. Tipologi choose. Sekalian kita ngomongin score, sekalian kita ngomongin tipologi choose. Choose ini adalah memilih. Memilih artinya sebuah game yang akan mendapatkan skor jika Anda memilih jawaban yang tepat. Ada game kuis, ada game teka-teki, ada game tanya jawab, ada visual novel, macam-macam lah ini bisa di apa namanya?
merupakan salah satu nenek moyangnya game ya. Nenek moyangnya game karena bentuknya memilih ya atau tidak, A, B, C, D, pilihan ganda, apalagi, menjodohkan, walaupun mungkin ditolak gitu ya, nggak apa-apalah. Jadi ini adalah, contoh dari tipologi, salah satu dari 10 tipologi game yang, eee, paling mudah untuk dibuat. Nah, kita akan coba bikin itu ya. Sederhana saja kita bikinnya, karena tujuan kita adalah untuk memastikan apakah calculation score-nya berjalan. Saya akan bikin satu buah, panel di sini. Ini pertanyaan yang pertama ya, kita bikin semacam kuis-kuisan. Nah, kuis-kuisan. Ini kuis satu lah gitu ya. Kuis satu, terus, di sini kita punya 4 buah button tentunya. Nah, saya bikin button ini mungkin tombol A ya, terus ininya saya ganti 32, misalnya kucing. Nah, ini jawabannya nih. Oh, mana ini yang kelihatan? Nah, terus biar agak apa tuh kelihatannya jawaban mungkin saya kasih gini lah ya, warnanya aja beda dikit. Oke. Ini ada kucing gitu kan. Kemudian ini jawaban yang B. Ini ada yang biasanya gini ya. Oke, ini B, ini C, ini D. Ding 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 ding. Nah, ini kucing, ini anjing, anjing kasar ya. Doggy, doggy ya. Terus di sini babi, babi juga kasar. Piggy, ya. Terus juga monyet, ya. Lah, monyet juga kasar. Jadi monkey. Nah. Oke, jadi kucing, doggy, piggy, dan monkey. Ada. Tapi kucingnya kok jadi aneh sendiri dia. Kitty aja gantilah. Ya, gitu ya. Supaya I semua. Oke. Jadi ada kitty, ada monkey, ada doggy, ada piggy. Oke. Sekarang kita bikin sebuah pertanyaan. Di sini pertanyaannya adalah teksnya ini. Binatang apa yang suaranya ngeong? Jangan, miau, au. Oh jangan, nanti dua jawabannya. Miau aja. Binatang apa yang suaranya miau? Oke. Ini contoh ya, contoh pertanyaannya, kemudian 60 lah. Gini. Binatang apa yang suaranya miau? Nah, gitu kan. Eh, Oke teman-teman, ini juga sekalian. Mumpung mumpung teman-teman bisa lihat secara visual ya. Jadi ketika saya ingin mencoba merapihkan si apa tuh, si button-button ini, tadi kalau teman-teman sempat lihat ketika saya mau ngecilin, tiba-tiba ininya juga ngikut gitu. Jadi malah malah jadi apa tuh namanya? Berantakan ya. Ini hal yang sama yang terjadi ketika teman-teman melakukan ancor, paku. Nah, ini jangan lupa dipaku dulu. Saya paku semua ke pojok kiri atas, kiri bawah. Jadi kalau diklik, nah dia nggak bergerak ya. Nah ini satu lagi nih. Binatang apa yang suara mio? Berarti ini saya paku ke pojok kanan kiri atas. Nah, gitu. Nah, enak kan sekarang? Lebih enak. Oke, ini adalah kuisnya. Binatang apa yang suaranya miau? Oke. Apa yang terjadi ketika saya klik salah satu dari ini? Kan tentu jawabannya adalah ini ya. Jawabannya ini. Kalau misalkan saya pilih jawaban yang salah, maka skornya dikurangi 10, dikurangi 100 lah. Kalau saya klik jawaban yang salah, maka skornya dikurangi 100, tapi kalau saya pilih jawaban yang benar, skornya bertambah 100. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, gimana caranya kita melakukan itu? Nanti di setiap button ini itu kan punya on click nih. 1, 2, 3, 4 ini punya on click.
Anda bisa masukin satu-satu ya, kemudian di plus, tambahin, masukin si variable score-nya. Tapi ini biar cepat, kita bisa blok 4 game objek sekaligus, kemudian masukin variable score-nya sekalian. Jadi di blok gini, kemudian klik plus, masukin variable score, masukin di sini calculation score, ada add to current value. Jadi dia akan ditambah skornya. Kalau benar jawabannya, kita kasih 100. Kalau salah, nah ini kan salah nih 3 nih, kita kasih minus 100. Oke, cukup sampai di situ. Sebenarnya ada yang kurang, tapi nggak apa-apa. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Apa yang terjadi kalau kita hanya melakukan ini saja? Kalau kita hanya melakukan sebuah kuis yang seperti ini. Oh, tiba-tiba udah 100 ya. Jangan dulu ah, jangan jelek. Ininya kita nolin dulu dong. Ah, tapi kok skornya kurang gede ya? Ntar saya gedein lagi. Ini kayaknya memang skor tuh harus besar banget. 50 gitu kan. 50. Terus ini ada yang kelewat juga. Apa coba yang kelewat? Yang kelewat adalah ininya teksnya. Skor. Kok sokre? Skor. Ini dia. Nah, gini. Ada tulisan skor, baru ada angka skor. Oke, tes lagi. Nah, skornya 0 kan ya. Bintang apa yang suaranya miau? Kalau saya klik kitty, dapat 100. Tapi kalau saya klik monkey, jadi 0. Piggy minus 100. Doggy minus 100. Minus 100. Nah, apa yang salah dari mekanisme ini teman-teman? Satu saja, si player bisa terus mengklik ini tanpa batas. Jadi suka-suka saya kalau klik gini terus lama-lama skornya nambah. Padahal saya cuma ngejawab satu pertanyaan yang sama dengan jawaban yang benar. Saya spam klik, maka dia akan terus bertambah ya sampai capek. Ini kan nggak boleh nih. Harusnya ketika kita sudah berhasil menjawab satu pertanyaan, ini si dialog yang menampilkan pertanyaan ini harus ditutup supaya tidak boleh diklik lagi. Ini nanti kita ini ada yang kelewat kurang tapi dikit. Setiap button kalau sudah diklik, nah kita tambahin lagi satu fungsi ya. Di blok semua A, B, C, D, kemudian kita plus masukin yang kuis. Nah, kuis ini kita matikan. Game object set active false, jadi semuanya mati, nggak muncul lagi. Dan ini harusnya tidak muncul sebelum ada trigger, dia harus muncul. Nah, kira-kira gitu ya. Misalnya, kapan kuis itu harus muncul? Kan nggak mungkin tiba-tiba kita baru buka scene tiba-tiba ada sebuah kuis gitu. Biasanya muncul si kuis bisa dimunculkan ketika mendapatkan sebuah trigger. Nah, ini contoh triggernya. Saya pakai trigger button aja lah ya. Saya pakai trigger button. Biar gampang nih. Ini kita ngomong per buttonan. Nah, ini kuis 1. Kuis 1. 32. Oke. Nah, simpan di pojok kiri bawah ya. Misalnya. Kuis 1 ini, kalau dia diklik, maka akan muncul si kuis 1 yang panel tadi. Nah, tapi hati-hati juga nih. Karena kalau misalnya tombol kuisnya tetap ada, begitu diklik, kita dapat pertanyaan yang tadi ya. Kita jawab si Kitty, dapat 100. Kemudian karena tombolnya masih ada, bisa kita klik lagi. Jadi tetap aja masih bisa di spam. Jadi kalau supaya aman, nah setelah dia diklik,
tolong buttonnya dihilangkan. Sehingga emang benar-benar user hanya punya satu kali kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Oke, kita coba lihat dulu ya. Oke, ini contohnya. Ini ada kuis 1, ini ada skor. Ketika saya klik kuis, maka akan muncul sebuah pertanyaan, binatang apa yang suaranya miau? Waduh, yang mana ya? Susah banget. Ah, kayaknya Piggy deh. Klik. Wah, jawabannya salah. -100 dan Anda udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu ya. Ini adalah salah satu, contoh untuk, apa namanya, membuat mekanisme menggunakan calculation score. Baik teman-teman, mungkin itu dulu ya yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.